Seketika, berbagai perlengkapan tempur muncul dari ruang penyimpanannya. Pedang tajam, busur siap pakai, perisai kokoh, serta baju zirah yang berkilauan. Gua itu kini dipenuhi dengan senjata dan armor yang tampak seperti harta karun. Semua mantan tahanan terpana. Takahashi, yang berdiri di samping Yukito, menambahkan bahwa ia bahkan bisa memberikan senjata-senjata itu secara permanen kepada mereka. Mereka hanya bisa menatap tanpa kata-kata. Perlengkapan itu terlihat mahal dan langka. Salah satu gadis berbisik pelan, mengatakan bahwa ia belum pernah melihat senjata seindah itu. Rasa penasaran mulai muncul. Dari mana semua itu berasal? Siapa sebenarnya pria misterius ini? Tapi Yukito belum mengatakan apapun tentang dirinya. Banyak pertanyaan mengambang di udara, namun belum ada jawaban. Para pemuda mulai memilih senjata dan pakaian pelindung dengan tergesa, dan perdebatan kecil pun terjadi. Beberapa ingin kekuatan serang, sementara yang lain lebih memilih pertahanan. Seorang dari mereka sempat bercanda bahwa menjual senjata-senjata itu bisa membuat mereka kaya raya. Seorang gadis mendekat dan bertanya dengan ragu, apakah mereka benar-benar boleh mengambil semua ini? Yukito hanya mengangguk singkat. Ia tak meminta bayaran, hanya satu hal, izinkan dia memimpin untuk sementara. Tak seorang pun menolak. Semua sadar, hidup mereka telah diselamatkan olehnya. Kini, dengan perlengkapan di tangan, semangat tempur mulai membara. Mereka siap untuk bertempur di bawah bendera Yukito. Gadis berambut merah memilih busur dan mengangkat alis dengan senyum tipis, tanda bahwa ia siap mengikuti perintah. Satu persatu, semua mengangguk setuju. Seorang pemuda bertubuh kekar bahkan menawarkan diri menjadi pengalih perhatian. Takahashi kemudian bicara, suaranya pelan namun tajam, meminta semua fokus dan tenang. Dalam pikirannya, kenangan masa lalu berkelebat, saat ia diambang kematian. Kini, kesempatan untuk memimpin terasa seperti keajaiban. Beberapa dari mereka bertukar pandang, tersenyum kecil, menanti langkah selanjutnya dari sang pemimpin baru. Namun Yukito tetap tenang, tak terbawa suasana. Ia berdiri di mulut gua, menatap gelapnya lorong dengan tajam. Dalam benaknya, strategi mulai terbentuk. Mereka harus memanfaatkan jalur masuk gua yang sempit agar bisa membatasi jumlah monster yang menyerbu sekaligus. Takahashi mengeluarkan perintah tegas. Basmi sebanyak mungkin serangga yang datang menyerbu. Ia memandang wajah rekan-rekannya satu persatu. Sebagian menunjukkan ketakutan, sementara yang lain tampak membara dengan semangat juang. Yukito percaya bahwa dengan kekompakan mereka, gerombolan makhluk buas itu bisa dikalahkan. Sebagai pemimpin dari kelompok kecil ini, ia mengangkat pedangnya tinggi dan memberikan aba-aba untuk maju. Begitu makhluk-makhluk menjijikan itu mulai memasuki gua, peperangan pun meledak. Yukito menyerang tanpa ragu, menumbangkan monster demi monster dengan strategi yang jitu. Di lorong gua yang sempit dan gelap, ia berhasil memanfaatkan ruang sempit itu sebagai keunggulan. Dengan gerakan cepat dan presisi, ia mengayunkan pedangnya ke kanan dan kiri, menyapu makhluk-makhluk yang datang bersama kawan-kawannya. Dalam kekacauan tersebut, seorang gadis berambut merah menyabet musuh dengan tembakan panah yang tepat sasaran. Sementara seorang bocah lelaki menunjukkan kekuatan magisnya yang luar biasa. Kelompok ini bahu-membahu menahan tekanan serangan serangga yang jumlahnya begitu besar, hingga sinar dari luar gua nyaris tertutup.